Mungkin di sini banyak dari kalian yang pengen belajar pangkas rambut, tapi belum memiliki cukup uang untuk membayar biaya kursus. Tapi tenang, di sini aku akan bedah step by step belajar pangkas rambut mulai dari nol tanpa kursus. Dalam memberikan materi belajar pangkas rambut mulai dari nol, aku akan membagi materi ini ke dalam beberapa step. Yang pertama, mindset. Mindset ini berguna untuk memberikan gambaran kepada kalian betapa dahsyatnya usaha pangkas rambut. Kemudian, yang kedua, pra-praktek. Di tahap pra-praktek ini akan aku jelaskan hal-hal yang harus kalian pelajari dan persiapkan sebelum mulai menggesekkan clipper ke rambut. Kemudian, yang ketiga, praktek. Di tahap ini, kalian akan belajar teknik dasar memangkas rambut. Kemudian, yang keempat, pasca praktek. Di tahap ini akan membahas tentang hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan skill. Kemudian yang terakhir, yang kelima, personal branding. Untuk menunjukkan kepada publik bahwa hasil cukuran kalian itu keren dan bagus. Yang targetnya adalah meningkatkan jumlah pelanggan kalian. Di konten kali ini kita akan membahas dulu yang mindset. Jadi sebelum kalian belajar pangkas rambut, kalian harus tahu dulu alasan kenapa kalian belajar pangkas rambut. Jangan kalian itu melakukan suatu hal tanpa arah maupun tujuan. Dan mungkin beberapa kalian juga akan bingung menjawabnya ketika ditanya, kenapa kalian belajar pangkas rambut? Oke, aku akan bantu kalian memberikan 5 alasan kenapa kalian belajar pangkas rambut. Yang pertama, peluang usaha yang menjanjikan dan eksis selamanya. Usaha pangkas rambut bukan usaha tren atau FOMO sesaat, seperti misalkan es kepal Milo, Thai tea, tahu bulat, dan lain-lain yang dulu itu ramai banget, tapi sekarang bahkan sebagian menghilang. Berbeda dengan usaha pangkas rambut, usaha ini selamanya dibutuhkan. Selama manusia memiliki rambut, ya usaha ini akan tetap eksis selamanya. Jadi yang mengikuti tren itu model cukurannya. Jadi ya sebagai tukang cukur, tukang pangkas rambut, kita itu harus cepat mengikuti perkembangan model cukuran. Yang kedua, skillnya bisa dipelajari meskipun tanpa bakat. Ini sedikit cerita. Jadi dulu aku pas masih belajar pangkas rambut, aku itu sering nanya ke tukang cukur yang ada di sekitarku. Beberapa aku tanya, Mas, kalau overcomb itu caranya gimana? Rata-rata dari mereka itu akan menjawab, oh itu feeling aja mas. Nah, dalam hatiku ya kurang setuju dengan jawaban seperti itu ya. Kenapa? Ya karena kalau berdasarkan feeling, itu akan susah atau mustahil untuk bisa dipelajari. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang dikaruniai dengan bakat yang bisa menguasainya. Tapi saat itu, saat masih belajar, aku yakin dalam hatiku, nggak mungkin kalau berdasarkan feeling, pasti ada metodenya yang bisa dijelaskan kepada semua orang. Dan di konten kali ini aku akan membagikannya kepada kalian. Yang ketiga, tidak bisa ditiru. Jadi sebenarnya usaha pangkas rambut itu tidak bisa ditiru. Mungkin beberapa kalian akan kontra dengan statement ini. Bang, itu nyatanya banyak pangkas rambut buka. Oke, aku jelaskan. Pada dasarnya, setiap tukang cukur itu memiliki ciri khasnya masing-masing yang membedakan antara tukang cukur satu dengan tukang cukur lainnya. Ada beberapa faktor yang membedakan. Bisa jadi dari detail cukurannya, penampilannya, attitude-nya, style komunikasi, dan banyak faktor lainnya. Dengan perbedaan faktor-faktor ini tadi, akan membuat tukang cukur itu memiliki pelanggan atau pasarnya masing-masing. Oke, aku kasih contoh. Ini mungkin kalian pernah merasakan. Jadi, misalkan kalian berlangganan di barbershop, namanya Gans Barbershop. Dengan tukang cukur langganan kalian bernama Budi. Nah, suatu ketika kalian ke sana, ternyata Gans Barbershop ini sudah mengganti tukang cukurnya menjadi Adi. Nah, pertama melihat Adi, apa yang kalian rasakan? Mesti gini, loh, kok ganti tukang cukurnya? Rata-rata kan seperti itu. Oke, kalian tetap akan cukur di situ karena mungkin nggak enak ya udah terlanjur masuk gitu. Nah, setelah dicukur, apa yang kalian rasakan? Mungkin bisa jadi cocok, bisa jadi enggak. Kok bisa seperti itu? Ya karena tadi setiap tukang cukur itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, hal ini akan berdampak ke misal kalian tadi cocok dengan si Adi, maka kalian akan
tetap bertahan di Gans Barbershop. Tapi kalau misalkan tidak cocok, kalian pasti akan mencari barbershop lain sampai ketemu barbershop yang cocok. Yang keempat, model usaha relatif kecil namun margin keuntungan yang bisa kalian dapatkan cukup besar. Modal. Nah, di sini sudah aku berikan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuka pangkas rambut. Dengan budget paling minim. Di sini belum ada untuk sewa ruko, karena dengan budget minim mungkin kalian bisa membukanya di teras rumah, model kaca sama kursi gitu aja. Nggak usah buat kios-kiosan, nggak usah sewa ruko, karena kita asumsi paling minim itu habis modal 1.350.000, itu udah bisa membuka usaha cukur. Nah, keuntungan yang kalian dapatkan, misalkan tarif awal kalian 10.000, per hari bisa dapat 10 kepala, misalkan ya, ini misal. Berarti omset yang bisa kalian dapatkan harian itu 100.000. Misalkan sebulan, setiap 1 minggu kalian libur sehari, berarti ada 26 hari kalian buka. Berarti uang yang kalian dapatkan total 2.600.000 satu bulan. Misal dikurangi operasional, kita buat cukup gede, 5% lah operasional. Kasaran, ini hitungan kasar. 2.600.000 kurangi 5%-nya 130.000. Jadi uang bersih yang kalian terima dalam satu bulan 2.470.000. Padahal cuma modal 1.350.000. Itu cuma satu bulan kalian udah balik modal dan mendapat keuntungan. Nah, ini cukup menjanjikan ini usaha pangkas rambut ini. Tapi ini hitungan kasar, hitungan ya contoh aja. Mungkin faktanya bisa jadi nggak seperti ini, bisa jadi mungkin per hari cuma dapat 2 kepala, 3 kepala karena masih merintis ya. Nah, itu mungkin ada proses yang harus kalian lalui. Tapi yakinlah bahwa usaha pangkas rambut itu modalnya kecil dan nanti untung yang kalian dapatkan itu cukup besar karena dipotong apa sih? Listrik. Kemudian mungkin umur mesin akan berkurang, nanti sekian tahun akan ganti. Nah, itu kecil sekali gitu. Hampir keuntungan kalian itu hampir 100%. Anggap aja 95% lah itu keuntungan bersih kalian. Yang kelima, tarif akan terus menyesuaikan dengan inflasi dan skill kalian. Kita kasih contoh. Di tahun 2025 ini, tarif kalian 15.000. Kita asumsikan skill kalian stuck di situ, tetap di situ. Gitu-gitu aja. Di tahun 2045, saat Indonesia emas katanya, apakah tarif kalian akan tetap 15.000? Nggak mungkin. Pasti tarif kalian akan naik 50.000 misalkan. Akan menyesuaikan dengan kenaikan inflasi. Meskipun skill kalian tetap gitu-gitu aja. Kemudian apabila kalian terus mengasah skill kalian, kalian bisa memberikan tarif yang mungkin di luar logika. Kalian bisa lihat langsung di Hairnet Studio, kalian cari di Instagram, kalian lihat price listnya, itu tarif paling murah 150.000. Kemudian Jule, Haijul, tarifnya 300.000. Nggak masuk akal, sekali potong 300.000. Tapi ya itu real, itu nyata, bisa dilakukan. Ada lagi Ray Nathanael yang sempat viral di TikTok, yang dia itu cuma nyukur 1 cm, nyukur cewek cuma dipotong 1 cm, tarifnya 1.500.000. Nggak masuk akal. Mahal apa enggak segitu? Ya enggak, karena kalau mahal mesti usahanya udah tutup. Nyatanya usaha masih jalan dan mereka malah makin banyak pelanggannya. Nah, itu membuktikan bahwa orang-orang itu puas dengan antara uang yang mereka keluarkan dengan hasil yang mereka dapatkan. Atau istilahnya itu over value. Hasil yang mereka dapatkan melebihi dari harga yang mereka bayarkan. Seperti itu. Oke guys, itu tadi adalah 5 alasan kenapa kalian belajar pangkas rambut. Dan step selanjutnya adalah pra-praktek yang akan kita bahas di konten selanjutnya. Apabila kontenku ini dirasa cukup bermanfaat, minta tolong untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.